aman. Besok tangkap polisi. Alhamdulillah 3 orang pecandu narkoba sudah diamankan. Dari sabu-sabu, dari narkoba. Anakku tidak ingin aku mabuk, aku pun tak ingin anakku sakau. Maka aku tak sanggup mendidiknya di rumah. 2 orang yang berjanji setia, diserahkanlah anak ini kepada Kiai Haji Masyhuri. Tolong didik anakku ya Kiai. Apa kata Kiai Haji Masyhuri menjawab, anakmu bukan cuman sekedar hafal Quran, anakmu bukan sekedar bahasa Arab. Kalau anak tamat pesantren bahasa Quran, bahasa Arab, bahasa Inggris biasa. Kalau anak hafal Quran 30 juz biasa. Tapi anakmu nanti akan S2 AI dari Taiwan. Daftarkan segera sebelum tanggal penutupan berikut ini. Saya udah lama ceramah dari Sabang sampai Papua. Biasanya tawaran S2 itu ke Al-Madinah Al-Munawwarah, ke Ummul Qura Makkah Al-Mukarramah, ke Islamabad Pakistan Karachi, ke Deoban India, ke Darul Hadis Maroko, ke Al-Azhar Kairo Mesir. Tapi malam ini luar biasa. Mau dikirim kemana? Taiwan. Mudah-mudahan anak-anak kita inilah nanti yang akan menyelamatkan sosial media dari sampah-sampah internet itu insya Allah. Amin ya Rabbal. Bagaimana kita mau membuat program untuk memblok video? Bagaimana cara kita untuk menangkis kejahatan cybercrime, kejahatan internet? Kalau anak-anak kita nggak mengerti internet, bagaimana nanti Ustadz Somad mau mengatakan kepada santri-santri seluruh Indonesia, mari kita buatkan satu aplikasi blog supaya anak-anak tidak bisa menonton video komunis, ateis, macam-macam yang merusak akidah mereka. Nggak bisa, karena kita tidak punya SDM-nya. Tapi nanti begitu pulang alumni Ma'had Tahfiz Hidayatul Quran, mereka yang akan bekerja sama dengan Kepolisian Republik Indonesia, dengan cybercrime untuk mengatasi kejahatan internet di bumi Nusantara ini insya Allah. Amin ya Rabbal. Malam ini kita disadarkan. Kuat suara saya, mati pula lampu tadi. Anak ibu mau kemana? Anak saya mau ke pesantren Pak Ustadz. Nggak usah dikirim ke pesantren, kata tetangga. Paling-paling nanti tamat jadi imam tarawih. Ini kalau ada orang di Bangka Belitung yang mengatakan anak tamat pesantren nanti cuma jadi imam tarawih, ini otaknya belum di-upgrade, informasinya belum di-update. Kalau dia ikuti kajian malam ini, anakmu tamat pesantren, anakmu hafal Quran, dia akan S2 dari Taiwan. Jurusan apa? AI. Yang selama ini IU. Selama ini dia tidak ngerti apa-apa. Tapi insya Allah sesuai dengan doa bapak dan ibunya yang selama ini minta kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ini ma'had. Ma'had tempat 2 orang berjanji. Bapak ibu yang belum berjanji dengan Kiai Haji Masyhuri, perbaiki janjinya. Aku serahkan anakku ini Pak Kiai. Sebenarnya anak ini tanggung jawab Kiai atau tanggung jawab kita? Memang yang paling selamat diam memang. Nanti dibilang Kiai tahu-tahu kita. Nanti dibilang kita tahu-tahu Kiai. Maka yang paling bagus jawab dalam hati. Anak kita ini tanggung jawab Kiai atau tanggung jawab kita? Kiai kita. Anak itu tanggung jawab kita, Bu. Anak itu tanggung jawab kita, Pak. Tapi karena kita tidak hafal Quran, kita sibuk nyari ikan, kita berusaha PNS, kita berusaha, kita bekerja. Ibu juga sibuk, bapak juga wanita karir. Apa pula bapak wanita karir? Ibu wanita karir, bapak pencinta wanita karir. Maka akhirnya karena kita tidak sempat mendidik anak kita, kita serahkan kepada Kiai Haji Masyhuri. Kiai Haji Masyhuri PNS, ASN, pegawai negeri. Tapi karena beliau merubah hutan belantara menjadi pesantren, akhirnya sibuk mengontrol hafalan anak-anak.
tahsin, idgham, ikhfa, gunnah, qalqalah bila gunnah. Akhirnya beliau tinggalkan PNS, bukan karena menghina PNS, tapi karena membangun pesantren ini menjadi amal jariah. Bukan menyepelekan PNS, bukan mengecilkan PNS. PNS masuk pagi jam 8, pulang jam 4 sore. Masuk pagi jam 8, pulang jam 4 sore. Jurusnya 4D. Datang, duduk, dengar, duit. Kenapa orang berlomba-lomba mau jadi PNS? Karena PNS itu tidak putus. Katanya yang nggak putus itu 3 Pak Ustadz. Iya, sodaqotun jariyah, anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat. Ada satu lagi, PNS. Kalau mati nggak putus warisannya. Maksudnya Pak Ustadz, pensiun. Makanya kalau ada calon menantu yang meminang anak gadis, yang satu orang kaya, duitnya banyak, yang satu biasa-biasa aja, tapi PNS. Yang diterima yang kaya apa yang PNS? Tuh. Ngaku semua. PNS. Kiai Haji Masyhuri melepas PNS-nya. Demi apa? Demi terbangunnya pesantren ini. Ini saya mau ngasih tahu bahwa pesantren ini dibangun bukan kun fayakun. Pesantren ini dibangun bukan pakai tongkat sulap. Pesantren ini dibangun dengan tetes darah, keringat dan air mata beserta perjuangan dan doa-doa para ulama. Maka setelah pesantren ini besar, kita jaga bersama. Siap menjaga? Masya Allah, saya pula yang takut mendengar suaranya. Iya Pak Ustadz, tapi masa kita menebang hutan demi untuk membangun pesantren? Tidak ada hutan yang ditebang, masih tetap hijau, pohon-pohon kayu terjaga. Mana yang mengatakan menebang hutan bangun pesantren? Gak ada hutan yang ditebang. Mana buktinya? Tengok, tanam-tanaman masih hijau dan berbunga. Tolong selesai acara disusun lagi tempatnya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Abdul Somad biasanya kalau tausiah itu dari belakang pentas langsung naik ke atas pentas. Tapi tadi berjalan dari hujung. Langsung yang ngawal di depan itu, awas Ustaz, awas. Saya sangka mau datang orang mau membunuh menikam, rupanya becek. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah ma'had, tempat berjanjinya 2 orang bersumpah setia untuk mendidik anak bangsa. Setelah tamat 6 tahun pengabdian, ternyata ada kesempatan untuk melanjutkan S2, S3, S-Teler, S-Cendol, S-Doger, S-Bandung. Tapi dengan syarat dia mesti kembali. Nggak ada gunanya kau hebat berilmu, kau besar di Jerman, kau di Perancis, di Inggris, otakmu cerdas, kau dipakai di seluruh dunia. Tapi kampung halamanmu hilang, tersandra, kau mesti kembali. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun. Mesti ada sekelompok anak muda liyatafaqahu fid din, mereka mendalami agama. Tapi setelah mereka berilmu, liyunziru qaumahum, mereka pulang ke Bangka Belitung. Untuk apa? Liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim, kembali ke kampung. La'allahum yahzarun. Mudah-mudahan orang Bangka Belitung ini takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia jadi orang kaya yang takut. Kalau dia jadi pejabat yang bertakwa. Kalau dia menjadi orang tua yang takut saat dia ditanya nanti di hadapan Allah, la tus'alunna yauma idzin 'anin na'im, nikmat anak akan ditanya di hadapan Allah. Berapa anakmu? 3. Yang pertama, narkoba. Yang kedua, sakau. Yang ketiga, pelakor. Nauzubillah, 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 nauzubillah. Tapi kalau anaknya sudah dijanjikan sumpah setia dengan Kiai Masyhuri, berapa anakmu? 3. Anak yang pertama, dokter spesialis. Anak yang kedua, polwan. Anak yang ketiga, sarjana AI dari Taiwan. Itulah yang akan membangun negeri ini, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ma'had yang kedua, tahfiz. Apa arti tahfiz?
Dari kata haffaza yuhaffizu tahfizan, menjaga. Di pondok ini Bapak, di pondok ini Ibu, pondok ini menjaga. Sedangkan anakmu aja dia jaga. Sedangkan Al-Quran dia jaga. Apalagi hatinya, pikirannya, kepalanya tidak dipakai untuk sinetron Korea, tidak dipakai untuk menonton kuch kutahe kabikachi kabigam, tapi dipakai untuk melanjutkan hafalan-hafalan Quran. Innallaha la yastahi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha fa ammal ladzina amanu wa ammal ladzina kafaru yudillu bihi katsiran wa ma yudillu bihi illal idh qalat imra'atu Imran rabbi inni nadhartu laka ma fataqabbal minni falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha wallahu a'lamu bima wada'at wa inni sammaituha Maryama minasy syaithanir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula la yabghuna anha hiwala qul law kana al-bahru lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi bimithlihi madada. Nikmatnya ibu punya anak hafal Quran. Ibu nanti pulang tes suami di rumah. Ya Allah, jadikanlah anak kami para penghafal Quran ya Allah. Tak sempat dia memikirkan update status, tak sempat dia berpikir tentang aib orang lain, tak sempat dia berpikir tentang celah tetangganya, tak sempat dia memikirkan kekurangan gurunya, tak sempat dia memikirkan suami orang, bini orang, laki orang, anak orang, artis ini jadi cerai dengan ini apa tidak, artis ini jadi belaki atau tidak, artis ini jadi bebini apa tidak. Kan sekarang itu yang disibukkan orang di medsos kan. Tapi kalau anak ini penghafal Quran tak sempat. Kenapa? Karena yang di dalam kepalanya adalah Al-Quran, yang ada di dalam hatinya adalah Al-Quran, yang ada di dalam matanya adalah Al-Quran, yang ada di lisannya Al-Quran, jantungnya berdetup berdetak Al-Quran, darahnya mengalirkan ayat Quran, dan dia akan mati sebagai penghafal Quran. Di saat dia masuk liang lahat, yang menjawab pertanyaan mungkar nakir syafaat Al-Quran, di saat dia mati bangkit, ketika dia bangkit di padang mahsyar, al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah, pandang ke kanan malaikat, ke kiri malaikat, ke depan malaikat, ke belakang malaikat, ke atas malaikat, ke bawah malaikat. Kenapa aku bisa bersama dengan malaikat padahal aku manusia? Mereka dibangkitkan bersama malaikat karena janji Nabi yang diberikan Allah. Dan Allah kalau sudah berjanji, innaka la tukhliful mi'ad. Dan ketika nanti mereka akan masuk surga, apa kata Nabi? Apa kata Allah? Apa kata malaikat? Hai penghafal Quran, silakan berikan syafaat 70 orang. Kau bisa memasukkan masuk surga karena kau penghafal Quran, pengamal Quran, penjaga Al-Quran. Yang mereka pertama beri syafaat tentulah orang yang mengandungnya 9 bulan 10 hari. Ibulah orang pertama yang mendapatkan syafaat dari anak penghafal Quran. Tapi ibu mesti ikhlas berpisah dengan anak. Ini kadang ibu-ibu ini kalau anaknya sudah masuk pondok menangis, biji matanya sebesar telur angsa. Jangan nangis bu. Karena ibu perempuan pertama yang dapat syafaat. Anak-anakku sekalian, siapa perempuan pertama yang akan kalian berikan syafaat nanti? Ibu. Bapak nggak tahu entah nomor berapa. Ummuka, ummuka, ummuka. Ibumu, ibumu, ibumu.
Kenapa ibu dapat 3 kali? Ibu yang mengandung, ibu yang menyusukan, ibu yang melahirkan. Bapak kalau mau dapat 3, coba yang 3 ini. Ibu mengandung, bapak coba mengandung. Pulang dari sini beli kelapa, ikat. 9 bulan 10 hari. Bapak kalau mau merasakan mengandung, pulang dari sini beli mangga, kupas, telan bulat-bulat. Bapak kalau mau merasakan menyusukan, ambil anak bayi, letakkan. Inilah yang diberikan Allah kepada perempuan yang tidak diberikan kepada laki-laki. Laki-laki yang jenderal bintang 4, laki-laki yang ulama besar, laki-laki yang hakim, tapi dia tidak bisa mengandung. Kenapa laki-laki tidak mengandung? Laki-laki tidak sabar. Kalau seandainya dikasih macam arisan, anak pertama ibu, anak kedua bapak, mungkin bapak ngandung cuma seminggu aja, habis itu lahir aja lah kau gitu. Tapi ibu dengan kesabarannya, Masya Allah, tabarakallah, akhirnya lahirlah kalian dengan meregang nyawa. Ini banyak anak-anak ini sekarang tidak tahu bagaimana dia dilahirkan. Disangkanya dia lahir macam bersin aja, lahir. Meregang nyawa melahirkan kalian anak-anakku. Apa yang bisa kalian balaskan? Ibu tidak pernah minta buatkan rumah besar. Ibu tidak pernah minta belikan gelang besar. Ibu hanya ingin kau berikan syafaat. Sudikah kalian memberikan syafaat untuk ibu? Ibu dapat, bapak pun insya Allah dapat. Suami mereka dapat, anak-anak mereka dapat. Siapa lagi yang dapat? Yang mengirim mereka ke Taiwan. Dapat juga dikasihnya. Siapa lagi dapat? Ketua BKMT Badan Kontak Majelis Taklim Ibu Hajah Melati SH dapat. Kenapa? Memperjuangkan penghafal Quran di Senayan DPR RI. Semua penghafal Quran diberikan kemudahan, dapat beasiswa, ketuk palu sidang paripurna, kelepak patah palunya. Setuju apa tak setuju? Dapat syafaat penghafal Quran yang dikeluarkan duit negara melalui APBN, pajak kita, timah kita, emas kita, batu bara kita, sawit kita. Kemana pergi duitnya? Duitnya mesti untuk penghafal Quran. Penghafal Quran itu makannya tak banyak. Penghafal Quran itu makannya sedikit, karena mereka fokus ngapal Quran. Bukan macam kita, sikit-sikit makan, sikit-sikit makan. Mereka sikit-sikit ngapal Quran. Makanya kalian laki-laki kalau punya istri penghafal Quran, dia nggak ngemil, dia ngapal Quran. Kalau kalian punya istri penghafal Quran, nampak dia diam aja, itu berarti dia sedang murojaah, mengulang hafalannya. Tapi kalau istri tidak ngapal Quran, diam aja, hati-hati, bisa-bisa tabung gas itu melayang ke ruang tamu. Masya Allah, tabarakallah. Ma'had, tempat 2 orang berjanji bersumpah setia, tahfiz, menjaga, memelihara, menghafal. Apa yang mereka jaga di sini? Dari mulai hurufnya dia jaga. Pa, peduli, pantun. Tapi di sini semua dia jaga. Fa. Ambil kapas, letakkan di tapak tangan, sebutkan huruf fa. Dikumpul 14 mahasiswa Indonesia belajar bahasa Arab di Sudan. Yang cerita guru saya, namanya Pak Ahmad Shah, alumni dari Ma'had Hartum li Ta'limil Lughatil Arabiyyah li ghairi natiqina biha. Begitu sampai di kelas disuruh menyebutkan huruf-huruf hijaiyah. Kepada semua murid, letakkan kapas di tapak tangan. Sebutkan huruf fa. Fa. Satu kelas salah. Kenapa? Karena setelah dia sebut fa, melayang. Terus yang betul macam mana, Syekh? Terbang dulu kapasnya, baru hurufnya keluar. Bahasa kita sa, saya, somat, sehat. Tapi bahasa Arab ada tha, ada sya, ada so, ada sa. Sa,
sya, so, tha. Itu dijaga mereka di sini. Jangan sampai salah huruf, jangan sampai salah baca. Kalau kita ngomong salah ngomong nggak apa-apa. Dari mana tadi? Dari pesantren Ma'had Tahfiz Quran Hidayatul Quran. Siapa yang ceramah? Ustaz Somad. Saya suka Ustaz Somad. Enggak apa-apa, salah. Atau ada pejabat sedang ceramah. Marilah kita bersyukur kepada Allah. Bersolawat dan syalam kepada Rasulullah. Semoga kita semua sehat-sehat. Enggak apa-apa, enggak salah. Tapi kalau baca Quran, walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Sya, sa, tha, sa. Dalam satu ayat. Begitulah mereka menjaganya. Dan dalam bahasa Arab ini ada panjang pendek. Dalam bahasa Arab, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dalam bahasa kita enggak ada. Kau dari mana? Tausiah? Enggak ada panjang. Kau mau pergi kemana? Aku mau pergi tausiah. Dek, tolong masakkan nasi, abang lapar. Enggak ada panjang pendek. Panjang pendek biasa aja. Abang lapar. Ada panjangnya, ada matnya, ada mutsaqal qilmi, ada satu alif, ada dua alif. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Amin. A-nya panjang, min-nya pun panjang. Amin. Artinya istajib ya Allah, kabulkan ya Allah. Ini sekarang banyak orang amin. Amin. Kalau A-nya panjang, min-nya panjang, amin. Artinya kabulkanlah ya Allah. Amin. Amin itu artinya amankan. Amin, amankan. Amin, aman. Besok tangkap polisi. Alhamdulillah 3 orang pecandu narkoba sudah diamankan. Baik, Ustaz Abu Somad yang dikenal sebagai salah satu dai kondang yang di Indonesia menyampaikan ceramah yang cukup mempesona dan mengena di hati umat Islam, khususnya pada para hadirin yang hadir di tausiah itu. Beliau menekankan pentingnya menjalankan ajaran Islam secara utuh, tidak hanya dalam sisi ibadah tapi juga dalam kehidupan sehari-hari, keikhlasan, ketegasan, bahkan menjadikan sosok orang tua sebagai panutan untuk anak-anaknya. Salah satu tema yang sering diangkat, salah satunya yang diangkat oleh Ustaz Abu Somad di sesi ini adalah tentang bahayanya narkoba, menjelaskan bahwa narkoba adalah musuh besar bagi umat Islam karena merusak akal, jasmani, dan bahkan iman seseorang. Dalam pandangan Islam, menjaga akal adalah bagian dari maqasidis syariah, yakni salah satu tujuan utamanya syariat, sehingga menggunakan narkoba merupakan tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai agama. Ustaz Somad juga tidak segan-segan menegur generasi muda yang terjebak dalam gaya hidup bebas yang mengarah pada penyalahgunaan narkoba. Beliau mengingatkan bahwa kehidupan yang berkah hanya bisa diraih jika seseorang menjauhi hal-hal yang dilarang atau hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk si narkoba tadi. Dalam ceramahnya, beliau menyampaikan kisah orang-orang yang hancur hidupnya akibat narkoba sebagai pelajaran agar umat Islam tidak tergoda dengan hal itu. Nah, selain membahas tentang bahaya narkoba, Ustaz Abu Somad juga menaruh perhatian besar pada pendidikan anaknya. Menurutnya, pendidikan anak agar menjadi anak yang soleh bukan hanya tugas dari seorang guru, ustadz atau kiai yang ada di pesantren, namun menjadi juga tanggung jawab utama orang tua yang di rumah. Ia menekankan pentingnya memberikan contoh yang baik, membiasakan anak dengan nilai-nilai Islam sejak usia dini. Beliau menyampaikan bahwa anak yang tumbuh dalam suasana keislaman dan cinta kepada Al-Quran akan menjadi penerus yang membawa keberkahan. Oleh karenanya, Ustaz Abu Somad mendorong para orang tua untuk membiasakan anak-anak mereka sholat secara berjamaah, membaca Al-Quran, mendengarkan kajian agama. Ia percaya bahwa keluarga yang islami adalah pondasi kuat
bagi masyarakat, bagi keluarganya untuk memperoleh doa keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, dengan pendekatan yang lugas dan penuh hikmah, ceramah sesama juga mampu menyentuh berbagai lapisan masyarakat. Ia menjadi suasana yang lantang menyerukan hidup bersih dari narkoboy, pentingnya membentuk generasi Qurani, pesan-pesan yang tidak hanya menginspirasi tapi juga menjadi pengingat bagi kita selaku umat Islam. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.